Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli bait yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, para jamaah wirid yasin dan jamaah majlis taklim yang berbahagia, mudah-mudahan juga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang alhamdulillah sampai saat dan ketika ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di rumah ahli bait ini untuk mengikuti ritual keagamaan yang biasa kita laksanakan, yaitu mengadakan wirid yasin sekaligus mengadakan majlis taklim. Kemudian selawat berangkai salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasul disebutkan, inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal-amal kita nih Bu harus diawali dengan niat, disertai dengan niat. Dan apa yang diniatkan itu Bu, itulah yang akan didapatkan hasilnya. Makanya Bu, kalau sholat kita niatnya karena Allah Ta'ala. Ibu-ibu datang kemari wirid yasin, majlis taklim, niatnya apa Bu? Karena Allah Ta'ala. Dari rumah dipasang niat Bu. Begitu kalau misalnya lupa ibu berniat dari rumah, di tengah jalan teringat, pasang tengah jalan. Kalau udah sampai baru teringat, pasang udah sampai. Karena Allah Ta'ala. Makanya ibu, kadang-kadang Bu, di dalam majlis taklim itu kita dengar, ada yang orang kerajanya datang menggosip saya terus. Mulai dari datang sampai pulang menggosip. Begitu Ustadz ceramah di muka, dia ceramah di belakang. Iya Bu. Padahal jamaah-jamaah sekarang udah lihat yang dari ibu, tak bisa ditahannya Bu. Kenapa tak bisa ditahannya? Godaan dari dalam itu tetap juga nak menggosip. Kenapa? Itulah tadi. Karena mungkin niat dari rumah tidak karena Allah Ta'ala. Jadi dilapis oleh setan tuh, sehingga tak bisa ditahannya lisannya nih. Nah, makanya ibu-ibu, apapun yang kita laksanakan, awalilah dia dengan niat karena Allah Ta'ala. Kalau tidak ibu, rugi kita. Kenapa rugi? Kalau kita tidak berniat karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah. Contohnya ibu bersedekah ibu. Kalau ibu berniat karena Allah, walaupun nanti ada sampingan-sampingan yang lain, tetap juga lang pahala. Tapi kok semata-mata bersedekah itu Bu, niat awak supaya awak dipuji, sekadar itulah dapat. Atau niat awak supaya awak dibalas nanti, sekadar kalau pun dibalasnya, itulah dapat Bu. Tapi dari Allah tak berjumpa. Kenapa? Karena kita niat bukan karena Allah. Nah ibu-ibu, bakarojo pun ibu begitu juga Bu. Ibu-ibu ini kan masing-masing punya pekerjaan yang berbeda. Ya kan? Apapun aktivitas ibu, apapun pekerjaan yang ibu tekuni, apapun usaha yang sedang ibu jalankan,
Bu, harus disertai dengan niat. Apa niatnya, Bu? Nah, sekarang Ibu kita sharing dulu, Bu ya. Selamanya nih mungkin Ibu-ibu, tak apa, Bu. Kita bercerita ini supaya semakin mantap dia, Bu. Itu semacam diskusi saja. Kalau Ibu misalnya bekerja, entah Ibu sebagai guru, sebagai apa, untuk mendapatkan duit, mendapatkan harta, bekerja, apalah kira-kira niat Ibu pasang? Coba kira-kira, Bu. Ibu bisa jawab, coba Ibu jawab. Nanti kita benarkan, tak ada masalah, Bu. Apa kira-kira? Karena Allah Ta'ala, Ibu ya. Itu kan ada sasarannya, Bu. Semua kita kerjakan karena Allah Ta'ala. Kan ada sasarannya juga. Sasarannya, saya kalau dalam keluarga membantu. Itu kan adalah Ah, iya, bagus. Bagus. Itulah. Betul. Jadi karena Allah Ta'ala sasarannya untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, ibu-ibu, aku sering mendengar Ibu dulu di kampung lagu silah di kampung-kampung. Orang begini, Bu. Dia misalnya berusaha mencari duit. Kalau dapat duit nih membeli kebun lagi. Apa lagu no kebun tuh? Bokal di hari tua antah sakit awal. Kau naik doa. Ya kan, Bu? Kan bos kamu usaha tuh. Hah? Bos sudah usaha kok udah benar nak beli kebun. Iyalah. Bos sudah ceritanya. Aku mencari duit ini membuka lahan laku ini. Ya kan? Dibosankan itu sama anak-anaknya. Bekerja kamu, beli kebun, hari tua nanti untuk bokal kamu kalau kamu sakit. Kan itu selalu dibosankan, Bu? Nah, iyalah. Macam mana pun, Bu? Macam mana pun kalau iya. Macam mana pun pasti itu, Bu. Karena, Bu, harta ini apapun yang kita miliki, kalau tak dia meninggalkan kita, udah pasti semua yang kita cintai begitu, Bu. Apabila tidak yang kita cintai itu meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya, udah pasti. Ya kan? Kita udah positif, pasti berpisah. Kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, kita tak akan pernah berpisah. Baik dari dunia sampai akhirat. Nah, ini, Bu, menurut kita kan, Ibu, ini udah benar ini kan. Benar lah ini ceritanya nih. Kau ya, berusaha kau, beli kau kebun, ya kan, kalau ya kan kau dapat duit kau, buka kau lahan, hari tua nanti entah sakit kau. Ya kan? Nah, dia begitu juga niat dia. Kan menurut kita, Bu, betul lah niatnya nih kan. Karena Allah, ya, boleh indah karena Allah ini sasaran niat di tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tengok tadi hadis tadi, inna malu bin niat wa inna ma likullim ri'im manawa. Apa yang diniatkan itulah yang akan diperoleh. Makanya, Bu, di hari tua sakitlah kawan. Sudah? Habis dari kebun nih, Bu, buahnya ini untuk berobat. Mulai dari puskesmas dah pula sampai manggil mantri ke rumah. Lama-lama ke rumah sakit umum. Tak lalu kirim ke Adam Malik. Tak lagi berangkat ke Penang. Lama-lama harta itu pun habis kejual. Habis nyawa, habis laku. Iya. Kenapa? Karena dulu yang diniatkan. Karena dulu niat yang pertama. Nah, apa maksud? Ini ada sobat ini. Biasanya itu ibu asisten. Masuk. Ya, Bu. Udah Pak saya. Karena niat yang pertama tadi dikumpulkan harta itu untuk bekal hari tua kalau sakit. Nah, kan tadi benar niat tuh kan, tak salah. Itu cocok niat tadi tak salah. Tapi apakah itu yang terbenar? Apakah itu niat yang terbaik? Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat tadi melalui hadis tadi, nampaknya niat ini belum sempurna. Jadi ibu-ibu, macam mana menyempurnakan niat? Makanya ibu-ibu banyak orang-orang yang kaya tuh, Bu. Orang-orang biasanya orang-orang yang tinggal di tadi pedesaan yang membangun banyak kebunnya selalu dia polit. Kenapa niatnya tadi dikumpul ini harta, bokal hari tua kalau sakit berubat.
Ya kan itu niat kan. Iya, nah. Maka sekarang Bu agak kita ubah sedikit niat tuh. Ya Allah, aku bakar rojo karenamu ya Allah, untuk kebahagiaanku bersama keluargaku dunia dan akhirat. Nah, kok baik itu niat dulu kan. Gantinya. Kalau udah kebahagiaan dunia Bu, ibu nikmati harta tuh. Tak lagi hanya harta itu nanti ibu bawa ke rumah sakit untuk berobat. Tapi bisa ibu bawa tamasa, bisa ibu buat untuk makan-makan, bisa ibu buat untuk kebahagiaan ibu di dunia. Untuk kebahagiaan akhirat juga. Dan dengan harta itu Allah gerakkan ibu bersedekah. Allah gerakkan ibu untuk berbuat kebaikan dengan harta tadi. Kenapa? Karena Allah akan siapkan sesuai dengan niat kita itu kebahagiaan akhirat. Surga. Nah, jadi kalau nanti ibu bilangkan, ku niatkan ini dapat duit aku boli leni kobun ni untuk bokal hari tua kalau sakit polit lah ibu jadi. Kenapa? Itulah kan niat itulah nanti yang akan jadi yang akan ibu dapatkan. Tak keluar lagi dia. Tapi kalau ibu niatkan untuk kebahagiaanku bersama keluarga, jadi ibu saja bersama keluarga dunia dan akhirat. Di akhirat nanti, oh kata Allah, dia ini dulu berniat supaya dia mendapat kebahagiaan di akhirat. Macam mana caranya? Kugorakkan hatinya untuk bersedekah. Hah? Beramal. Jadi kau masih niat dia Bu. Makanya singkat hadis tadi, tapi memang itulah yang harus luas pemahaman. Inna a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibu-ibu pun nanti Bu, kalau anak ibu meminang perempuan, anak ibu dipinang orang, niat ibu jangan supaya anakku nanti sona kayo, jangan saya ibu, supaya anakku ini berbahagia dunia dan akhirat. Begini ibu. Jadi nanti suaminya tuh, biasanya suaminya tuh macam mana dia membahagiakan istrinya tuh dunia dan akhirat. Atau istrinya tuh macam mana dia membahagiakan suaminya untuk dunia dan akhirat. Nah ibu-ibu pun juga begitu. Kalau dulu dalam pernikahan dan perkawinan ibu mungkin ada salah niat, pasang niat sekarang. Ya Allah, aku menikah nih ya Allah, berniat aku balik dengan suamiku sekarang nih supaya aku dan dia dan keluarga kami bahagia dunia dan akhirat. Oh balik. Kalau perlu utama dengan Fatihah, ya kan? Ya Allah, dulu ya Allah mungkin niatku salah, maka sekarang ya Allah perbaiki kembali niatku ini. Aku berniat menikah dengan suamiku yang sekarang ya Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama seluruh keluarga. Ya kan Bu? Al-Fatihah, sama Bu. Baca sekali Fatihah. Ibu-ibu mudah-mudahan kalau dulu mungkin sering bakal lari agak-agak berkurang lagi. Kenapa? Karena udah kita rubah niat tadi. Kadang-kadang kan dulu mungkin salah karena dia kayo, karena dia pepangkat, karena dia ganteng segala macam kan. Niat itu yang datang. Jadi begitu Bu kecantikan habis, dia pun tak suka sama ibu lagi. Ajak juga dia Bu kalau bisa. Sama-sama niat kita bilang. Coba kembali niat. Ibu juga mungkin dulu karena dia ganteng segala. Habis gantengnya. Udah tua dia pula. Ya kan? Habis gantengnya. Inilah. Lo malah semangat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka mulai hari ini mari kita perbaiki niat kita. Maka ibu pun kalau datang ke majlis taklim niat di rumah, ya Allah, aku berangkat ke majlis taklim ni, ke wirid yasin ni, Allah ingin beribadah supaya aku mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dah, kalau menang sampai sini ibu bang gosip, itu akan hilang Bu. Sebentar akan tertutup. Kenapa? Karena niat tadi itu akan dijadikan Allah menjadi kenyataan bagi diri. Bisa dipahami Bu? Alhamdulillah ya Bu. Jadi inna malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mulai hari ini pasang niat yang baik ya Bu. Pasang niat yang baik. Apapun itu pasang niat yang baik dan sesuai dengan sasarannya itu. Makanya ibu-ibu kalau sudah begitu, tapi ibu-ibu jangan pula ibu bakorjo kita di jalan yang tak diridhoi Allah. Aku kan niat kue eloknya, hendak membantu masjid, hendak kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi korjo awak tak elok menipu orang, menghasilkan duit dari menipu orang.
menghasilkan duit dari wailul lil mutaffifin. Tahu Bu, mutaffifin curang. Tahu curang? Bu, curang ini Bu, kalau dalam bahasa Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Macam mana orang yang curang tuh? Kalau dia Bu menimbang untuk dirinya sendiri, minta lebihkan dia. Kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurang-kuranginya timbangan. Ya, Bu? Ibu jualan. Bu, ini misalnya sekilo. Kalau ibu membeli nanti, tambahilah sedikit lagi, tambahilah sedikit lagi. Begitu ibu nak berjual, ibu kurangi jadi 9 ons setengah. Wailul lil mutaffifin, celaka kata Rasul, masuk neraka wail orang yang curang. Itu orang yang curang. Apa niatku? Untuk membantu fakir miskin, tapi kalau jawab salah, tak berterima ibu. Tak berterima. Itu hati-hati Bu. Jangan ibu. Hati-hati Bu. Ini Bu, banyak ibu kita nih kan kadang-kadang Bu ya, yang kadang-kadang lupa itu Bu. Itu perkara yang sedikit tapi luar biasa Bu. Dosanya Bu. Ini maaf ya Bu. Ada kira-kira ibu-ibu nih yang agen sawit. Penjual sawit. Bu, ini kita buka ya Bu. Ini Bu, kita buka rahasia Bu, jangan sakit hati ya. Bu, ini Bu, anak menimbang sawit tuh Bu, itu kan pakai bakul. Pakai bakul ya Bu ya. Ini pembeli sawit. Ini bakul nih Bu, tetap nilai 10 kilo. Padahal kalau ditimbang ini mungkin sekitar 6 kilo atau 7 kilo. Hah? Iya Bu kan? Ini bahaya Bu ya. Kalau ditimbang ini, bakul nih, kita ambil kita timbang, paling itu boratnya tuh kurasa 6 atau 7 kilo. Tapi untuk pembelian sawit itu dihitung 10. Lalu 3 kilo lagi dari macam mana itu? Sawit tidak belakangnya. Sawit terlalu potong tuh ya. Iya Bu, begini masalahnya Bu. Ibu menjual sawit sama aku mau sawit. Ya timbang masukkanlah kemari Bu. Ini kan pakai apa? Inilah tempatnya. Iya. Nanti kalau 90 kilo misalnya berat sawit itu, jadi 80 buat. Berapa kali timbang itu suka sudah? Sekali timbang 10 kilo. Berapa kali timbang tukang dapat donasi itu udah? Sekali timbang saja dulu, tak usah 80 kali timbang. Ya kan Bu? Ini Bu. Tak berkah. Ini ceritanya ini agak menyinggung ini kan Bu? Tidak, bukan begitu, meluruskan dah. Iya meluruskan. Iya kan Bu? Ini ya Bu. Ini pegangan, ini apa timbangan tuh Bu? Ini tapak timbangan dulu, tempat menimbang tuh. Di sini menimbang kan Bu? Ini kalau dihitung Bu, ibu nih, ibu cantik menjual sama aku sawit 50 kilo, Bu 40. Tapi 50, ini beratnya Ibu 10. Begitu juga Ibu jual 90, 80, 10. Padahal kalau ditimbang ini beratnya ini cuma 6 kilo. 4 kilo Mas. Tapi Begitulah kan kira-kira. begini ceknya, tak usah aku tadi. Apa mah segitu, itu berapa toko kenapa? Tak bisa. Kok sama-sama setujuinya pula? Dosa jadinya. Baca apa nama? Tak setuju itu Bu, si penjual sawit itu tak setuju, tapi tak bisa. Abad dibilangkan lah, ini tak Tak usah lah balak sawit kau ni pulang kata. Tak ada yang boleh. Masa sawit kau pulang, memang begitu ya soalnya. takut kok. Tokehnya sudah nana apa Pak? Itu artinya kan begini Bu, tadi ceritanya berapa banyak dosa dia tuh. Iyalah. Macam mana pun kalau begitulah dapatnya duit. Macam mana lah meniatkan untuk kebaikan. Artinya kalau Ibu kalau awak mana dosa sama awak? Tidaklah, dia dalam berdosa. Hanya ibu-ibu kalau ada suami ibu tukang sawit begitu ingatkan. Ya kan? Kalau misalnya suami ibu misalnya jumpa keroyo sawit, ingatkan ibu. Jangan begitu Bang. Tak barokah dia. Nanti uang nih semua jadi dosa. Bergabung Ibu. Ini kan begini Bu. Rusaklah susu sebelanga karena setitik nida. Artinya uang yang kita kumpulkan dari jalannya halal itu segitu banyak,
tergabung di sana yang haram, maka semuanya wajib. Nah ibu-ibu, betulkan niat, betulkan amal ya bu. Betulkan niat, betulkan amal dan usaha. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapat barokah. Amin ya robbal. Nah ibu yang dimuliakan Allah, itulah ceramah sejak kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.